Lihat dari postur Wih, santai. iya. Enggak kan? Enggak kan? Teman-teman bisa lihat ya. Itulah istimewanya mereka, teman-teman. Sama kayak Panji masalahnya. Mereka punya sesuatu yang emang kalian nggak punya. Om Wanto giniin mundur. Gokil. Pertama kali kemudian kepikiran jadi YouTuber ya Mbah Goeng, kemudian senengane ula kok sekarang jadi 300.000 lebih YouTuber subscriber. Nah maunya mulanya kepriwe kok akhirnya bisa punya channel YouTube? Itu awal mulanya Panji datang ke rumah dan Iya Panji. Mas Panji itu memang sudah pernah kontak lewat dunia maya itu, dan pas kebetulan dulu ketemu di Trans 7 waktu itu Mbak Goeng ditamputi sama Mbak Lydia Prilasari dan Mas Panji di OPJ di situ ketemu di situ ngobrol lewat telepon tok. Nah setelah itu beberapa bulan Mas Panji datang ke rumah ngomong. Ternyata aku waktu itu ya sudah punya Facebook, cuman yang handle orang lain waktu itu. Jadi aku nggak tahu ini urusannya gimana. Taunya aku tadi bikinkan channel YouTube, cuman yang handle orang lain waktu itu ya Man ya. Nah waktu itu Panji langsung marah. Oh ini, udah kamu sekarang kalau kamu bikin gini sekalian tak bikinin sama aku channel. Oh malah Panji nawarkan bikinkan channel. Panji nawarin aku bikin channel. Yang dibikinin channel sama Panji. Ini kamu channelmu. Jadi ini channel bikinannya Mas Panji. Ini channel. Nah, terus ini passwordnya, ini emailnya, gitu. Ini resmi punya kamu Mbah. Proteksinya juga semua dipandu sama Mas Panji, dan waktu itu kan sempat dibantu juga ya Man ya. Yes. 500 subscriber tok. Dibantu 500 subscriber sama Mas Panji. Dan setelah itu memang Mbak Goeng ngupload seperti itu. Dan kebetulan sampai sekarang Mbak Goeng juga ikut anggota Dream Team Indonesia ya Man ya. Dream Team. Nah di situ kita bisa ketemu Mas Panji, Mas Irwan Hakim, sama teman Gilang Dirga, Jenny Cortez itu, terus Alsat ya, Tio Survival dan banyak lagi teman-teman di sana. Ya maklum lah Mas Panji itu kan artis ya. Jadi Mbak Goeng bisa nebeng di situ, nebeng numpang tenar lah zaman ini lah. Pansos. Bang ketahui nangon ngerti pansos. Menjadi teman. Sangar aja Mas. Iya sangar. Pertama kali YouTube satu tim dengan Mas Karman, terus dengan Mbah Bendot itu. Iya, memang ya waktu awal sih dia masih malu, jujur aja dia masih malu dengan Males Mas. masih males. Masalahnya waktu itu kan dari awal kan sudah oleng-oleng seperti itu. Aku kan waktu bikin pertama channel YouTube kan masih oleng, video aku jelek, HP ku masih jelek banget. Jadi aku nge-vlog sendiri kayak wong edan nih. Kayak wong edan sih. Status WA di-upload. Status deh. Gitu, weng nggak ada yang karo-karo, cuman ya alhamdulillah lah setelah ketemu sama Mas Panji, saya pulang dari tempatnya Mas Panji, subscribernya udah mulai naik, jam tayang udah mulai naik lah, anak-anak saya mulai pada semangat. Gitu. Cuman untuk teman-teman semua lah ya, kalau memang kalian mau bikin channel YouTube ya bikinlah, cuman kita harus mempunyai beberapa bekal sebenarnya menurut Mbah Goeng loh. Kita harus dikenal dulu dari dunia maya. Itu sangat mendukung banget masalahnya sih Mas. Kalau misalkan teman-teman Mbah Goeng dari nol belum pernah ke dunia maya, dan andai kata sudah masuk dunia maya, nama kita tidak dikenal di masyarakat umum, agak susah sebenarnya. Plus punya karakter. Dan plus kita punya karakter yang kira-kira masuklah di situ. Dan yang kedua, kita harus punya istilahnya punya pohon besar untuk berlindung. Nah, seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri tanpa ada dukungan dari teman-teman semua dari dunia maya, susah banget.
Ada yang 2 tahun, setahun baru dapat berapa subscriber. Adalah atribut, alat, semua yang komplit. Sudah komplit semua. Seperti itu. Maksudnya alat-alat ngevlognya Iya. mahal-mahal, subscribernya cuma segitu. Belum jaminan. Jadi belum tentu. jadi ya semangat oke. Malah akeh silaturahim iku ya mungkin ya Mbak ya. Iya, jadi semangat ya tetap harus ada semangat ya Mas ya. Cuman kita aktif dulu lah di dunia maya lah. Iya. Kita di Facebook sangat mendukung banget. Iya. Di pertemanan itu, dan alhamdulillah kan Mbak Gwen sudah nggak bisa menerima pertemanan lagi di Facebook. Wih. Udah beberapa tahun udah nggak bisa menerima pertemanan. Dan pernah Mbak Gwen ngelacak di Kebumen, barangkali ada kantornya Facebook. Iya. Ternyata di Kebumen nggak ada kantornya YouTube, Facebook ya. Sebenarnya Mbak Gwen mau demo. Kenapa Mbak Gwen nggak boleh menerima pertemanan lagi? Padahal aku ingin temannya banyak. Padahal aku ingin temenan banyak. Tak cari kantornya, mau tak demo, ternyata nggak ada. Niatku bagus Facebook kayak gitu. Niatku bagus, benar. Malah orang anak kantor. Nggak ada. Karep ngechat temen sih karo Mbah Goeng gitu ya. Karep Enggak. nambah batir ora oleh gitu. Ya enggak, cuma mau komplain aja. Gitu loh Mas, gitu loh. Ternyata nggak ada kantor cabangnya di Kebumen. Itu yang bikin Mbak Gwen susah. Oh, protes ke Dan Amerika. masih banyak teman-teman Mbak Gwen, mungkin ribuan yang antri di situ. Sampai sekarang masih. Ya. Gawe Mbah Goeng 1, Mbah Goeng 2, Mbah Goeng 3, Mbah Goeng 4 Terus aja. kesel Mas itu. Bingung mah. Pernah di komen pedes nggak sama netizen? Ya marem, ya marem. Marem ke priwe. Ya, jujur sih jujuran Pak. Ya ngono kejadian Ya, cerita. kalau Masih sing sering di komen pedes. Jadi kalau ini masalah dihujat itu kan jadi kalau masalah dihujat itu udah jadi makanan kita sehari-hari. Waktu itulah ya Mas. Iya waktu itu. Jadi dulu sempat ya. Jadi wareg iku ya. Malah wis warak teman. Nanti muta-muta Mas, gumoh. Malah jadi kita sempat down juga gara-gara hujatan-hujatan gitu karena ya gara-gara konten yang itulah ya, Mbak. Ya. Yang Kobra Putih. Jadi kita pernah dihujat, difitnah, diinjek-injek, pokoknya tak antemi sing menghujat aku. Biasanya sampai dicari di Facebook siapa orangnya. Iya. Itu pokoknya sampai sempat dari tim kita itu down dan sempat nggak punya niatan wis lah mandek dengan YouTube. Fansnya ini kayak gini orang enak nanggepin brengsek semua lah ya maksudnya. Jadi sempet down gara-gara hujatan, pokoknya kata-kata nggak enak itu selalu keluar di kolom komentar YouTube. Nah, tapi kan setelah itu semangat tetap sih ya Mbak. Semangat. Jadi kita mencoba memutar balikan siapa yang dulunya menghujat sekarang jadi ngefans sama kita dan ya butuh proses ya Mbak. Butuh proses memang semua. Prosesnya juga nggak gampang. Si mantannya dong man ben suaranya mlebu mengana. Iya, prosesnya juga nggak gampang. Jadi Kayak perlu kie, klarifikasi. kayak kie gue ngomong. Ada krungu kok. Jadi perlu kemik larang bos. Terus ngomong. Ya, itu kan pemulihan, maksudnya membalikan dari yang tadinya benci menjadi suka sama kita itu nggak gampang dong, Mas. Jadi perlu proses, perlu ya klarifikasi dari sana sini bahwa itu memang kan gara-gara fitnah dulu Kobra Putih mau diambil ya Mbak. Dan jangan kan paham lah Kebumen masih banyak tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, dari situ suatu tempat kalau sudah dikeramatkan ya tidak ada ya satupun warga yang berani mengganggu lah sebenarnya seperti itu. Dan untuk diterangkan di medsos seperti ini, kalau untuk anak-anak kecil di bawah umur Mbak Gwen nggak mungkin akan masuk. Mas. Ora paham. Dibully. Ora percaya, Mbak. Nggak percaya dan di situ terjadi Konflik lah. konflik. Bahwa dihujat lagi. Mbah Wanto tipu-tipu. Sampai berapa bulan sempat Down Lama, sekitar 5 bulanan sebelum akhirnya Mas Panji datang, kita dikasih semangat lagi terus bikin. Nah di situ Mas Panji mengklarifikasi kalau memang kita nggak ambil itu ular Kobra Putih waktu itu Iya. gitu. Jadi tuduhan para subscribernya Mas Panji itu menuduh dari pihak 212 tim itu nuduhnya wah ularnya diambil sama Mbak Wanto. Itu udah kelihatan mukanya muka penipu. Muka penipu, rai-rai gitu. Rai-rai bajingan. Ada yang ngomong aja gitu. Siki jujuran be anu ngomong papat. Aslinya dijukut orang, Mbak. Orang sing nonton nih, anggap ae ora, Mbak. Kalau misalkan dari tim ini jenengan orang nggak percaya, boleh kita datang. Iya. Percaya, Mbak. Percaya. Percaya.
Mbak Kueng siap mengantar sampai tempat. Jadi kayak gini Dok, banyak ya emang dari teman-teman, maksudnya dari subscriber Mbak Wanto Goeng itu banyak yang nggak percaya sama kita, entah itu konten settingan apa. Ya intinya mengira bahwa semua konten-konten Mbak Wanto itu settingan. Dan di situ dari pihak kita itu siap menerima, ibaratnya nek sing orang andel sini mampir aja ke rumah. Jadi itu bergaransi. Jadi nek ora percaya, ayo melu aku, ayo tak buktikna. Jadi kita nggak ingin mengadakan pembodohan publik di situ. Bahaya. Karena itu bagian dari buah si malakama ya, Bos. Iya bener, betul. Kowe mandan cerdas, mandan dadi ngetonan nek kowe sekolahnya mandan dulu. Mesti. Jadi aku kuliah nyekolah aku ora sia-sia. Sebenarnya seberapa dekat sih Mbak Wanto dengan Mas Panji? Oh, kalau sekarang ya udah kayak keluarga sendiri Mas, aku sama Mas Panji. Jadi ya kepriwe ya angel banget lah wis Ya pokoknya kalau Mas Panji dalam perjalanan lewat Kebumen pasti mampir, dan kalau saya udah lama nggak ke sana pasti dihubungi kayak tadi itu kan. Iya. Tadi habis video call dengan Mas. Bukan saya yang ngebel gitu kan. Alhamdulillah walaupun kayak wujudnya kayak buta hijau kayak gini kan masih ada yang memperhatikan gitu. Tapi ora di WA gisit kowe video call aku ben keton keren. Ora perlu dibunyi ya. Ora wani. Gua terus dari panggilan sampai pesan kan masih ada apik sih Kiki emang. Iya. Pendapatnya Mbak Wanto tentang Mas Panji, figur Mas Panji itu seperti apa Mbak? Karena saya lihat kan memang Mas Panji tadi ikut membantu Mbak Wanto mulai awal jadi YouTuber. Itu adalah kalau Mbak mengatakan dia itu dewa penolong Mbak Kueng. Dia orang yang dibalik semua ini. Luar biasa untuk seorang Mas Panji Petualang. Dia membantu tanpa pamrih sedikit pun untuk kemajuannya Mbak Kueng kayak gitu. Jadi ya semua grup Dream Team khususnya di saat Mas Panji kan selalu memantau follower subscriber sing nonton menurun jenis viewer menurun dari grup Dream Team. Mas Irfan Hakim, Mas Panji pasti ngumpulkan. Ayo kita bikin konten yang alami supaya viewer kalian naik semua. Jadi kompak buat naikin viewer. Jadi saling membesarkan itu lah caranya. Dan di situ kita hanya datang toh, dari segi penginapan dan lain sebagainya itu sudah ditanggung Mas Panji sama Mas Irfan Hakim. Jadi satu kehormatan yang sangat luar biasa lah buat Mbak Kueng, seorang manusia goblok seperti ini bisa jadi timnya Mas Panji Petualang di sana. Gitu. Jadi dialah penolong sejati Mbak Kueng, lantaran dari Yang Maha Kuasa. Ya pokok utama ya tetap sih ngecat Lombok Mas. Siapa sih ngecat Lombok? Ditanya dulu sama Pak Dokter kan lebih paham. Jadi aku mumet ya. Gue dokter kurang nyahit lah. Ora aku bayangna. Gusti Allah lagi ngecat nang dhuwur. Ora tekan ngecat Lombok. Ya sih ngecat Lombok siapa? Kita hanya dia lantaran Yang Maha Kuasa lah. Jadi menurunkan teman Mas Panji untuk mentas Mbak Kueng dari jalur kenistaan, walaupun sekarang belum, ya katakanlah belum semulia yang lain-lain, tapi kan paling tidak Mbak Kueng sudah di atas jalan aspalan. Karena kalau kemarin kan Mbak Kueng masih di comberan seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Dan kalau Mas Panji lihat ini, Mbak Kueng sangat terima kasih untuk pertolongan Mas Panji dan Pak Irfan Hakim, untuk teman-teman Dream Team dan semua. Nanti dibagiin linknya. Oh ya, siap nanti. Ya, karena melu ketulung lah caranya kayak gue. Saya pernah sekali lagi pernah nonton. Oh, pernah. Ya biasa arep takon kan dikuli-kuli Kiki sih. Nah, Acting sih. ngerti kulik mboten? Maaf Mas, jenengan kalau ngomong dengan saya pakai bahasa sing biasa saja. Oh iya. Kulik bangunan. Nah, Iya, kulik. itu sama aja menyinggung saya, Mas. Saya juga asli kuli bangunan. Oh, dulu malah kuli bangunan. Bangunan
terus jualan kangkung, ini serius. Iya. Jualan kangkung, jualan mas sandal, jualan main anak-anak, jualan jangkrik di SD, Tukang ngobor kodok, tukang berburu katak itu urak-urak belut, barang. itu dulu. Dan terakhir aku jadi ya di bangunan di Gombong Exotic Paint di situ. Jadi bukan YouTuber total ya, Mas? Bukan, memang saya terlahir dari nol betul-betul nol. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa sedikit-sedikit menikmati lah, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah lah. Berkat dukungan dari teman-teman semua, segera bersyukur Mbak Gweng. Sekarang Mbak Gweng bisa makan dengan kenyang. Apik. Kangkung tok gitu. Senajan dengan iya. lauk kangkung sama tempe, tapi kan sekarang sudah bisa merasakan kenyang, Mas. Iya. Kan sudah bisa kasih tiren ya, Mas. Seperti itu. Saya sampai waktu nonton salah satu video wis ayame buktinya ayam tiren apa tidak dipamerkan. Iya kan. Bukti tiren seperti ini gitu ya. Cuma ibu sembari dibuka lah maksudnya kayak sisi ya aku ya rado ya maksudnya. Tapi neng mateng tuh ya Oh iya. Aja ngomong naik ke tiren yo. Aja ngomong neng itu tiren, suatu saat kalau Pak Dokter kesana kita prank aja man. Kita bikin rica-rica tiren, bikin pedus dan sebagainya. Aduh. Monggo Pak Dokter. Oke, Ketok segala sing hangat. diam-diam baik. Monggo Pak Dokter. Ada konten yang Mbah Gweng pernah tidak sepakat dengan Panji. Tidak sepakat dengan Panji. Belum pernah. Waktu mau melepaskan Masang gara-gara gara-gara lu. gawe konten kelalen anu lagi sadar apa Maksudnya tidak sepakat dengan orang sepakat waktu Panji awal mau ngelepas Oh gara-gara. iya. Nah, Iya pernah. Itu cuman kira-kira itu kenapa itu? begini Mas. Garaga itu adalah satu king cobra, katakanlah pembawa hoki untuk Panji terutama reptiler seluruh Indonesia. dan seluruh reptiler seluruh Indonesia. Soalnya pada saat dunia. garaga naik kan reptiler juga Naik. Oh iya. Dan Viral ya. banyak yang lebih besar dari garaga itu banyak. Tapi kenapa garaga yang naik? Nah itu kan satu keistimewaan dari Yang Maha Kuasa lah. Itu termasuk pembawa hoki. Dan di situ sudah terjadi, sudah dari hasil garaga itu sudah 3 bangunan yang dibangun ya. Iya, tapi cuman Mas Panji cuman kan- aku nggak mau ngomong. Iya. Itu privasi dari Mas Panji. Iya. Itu Jangan diomongkan. bangunan yang ibaratnya sangat berguna bagi Berguna banget. berguna banget buat Untuk masyarakat Sesama. umum, untuk sesama itu. Iya. Cuman memang untuk anak ini diprivasi nggak Iya. boleh. Nah, dan di situ kan Mbak Gweng jadi teringat dengan Rainbow. Ini adalah penolong kita. Kenapa kita harus lepas ke sana? Dan di sana belum tentu dia hidup nyaman dan layak dan lain sebagainya, belum terancam dengan hewan lainnya. Tapi kan prinsip Panji, Mas Panji, hewan dari hutan tetap kita rilis dari hutan. salam lestari sih. Salam lestari, sesuai dengan kata-kata salam lestari dari Dream Team. Dan kembali untuk teman-teman semuanya, untuk sosok Mas Panji Petualang yang Mbah Gweng ketahui persis, karena Mbah Gweng di sana hampir yang terakhir hampir 1 bulan lebih. Jadi Mbah Gweng tahu persis Panji Petualang itu siapa. Oke, terkait dengan garaga tadi, garaga dilepas set, dan suatu saat kenapa kok Panji bisa ketemu, bisa ketemu di situ ada garaga. Iya. Di situ kalau dibikin konten juga maksudnya nanti dikatakan pembodohan publik. Sisi lain dari Mas Panji Petualang, radius 3 km dari Mas Panji berdiri, radius 3 km Mas Panji sudah bisa mendeteksi di mana ada habitat ular. Itu menurut versi Mbah Gweng yang Mbah Gweng ikuti Panji selama berpetualang. Berarti nalurinya sudah luar biasa ya. Nalurinya makanya Mbah Gweng, Panji itu bukan Panji sembarangan lah gitu. Jadi
andai kata Garaga dilepas di Kebumen di daerah ini, Panji masuk di wilayah itu jarak 3 kilo, Panji sudah bisa mendeteksi di sana Garaga, di titik sini ada Garaga, di titik sana lain dari Garaga, itu bisa. Berarti instingnya kuat banget ya. Ya, itu keistimewaan yang tidak semua orang memilikinya, Mas. Jadi memang itu karunia kelebihan dari Yang Maha Kuasa. Kalau Mbak Koeng mengatakan itu bonus dari Tuhan, seperti itu, Pak. Ini Mbak, terkait dengan aktivitas Mbak gitu ya, dan bersama teman-teman itu kan juga peduli terhadap lingkungan, terutama satwa liar. Iya. Ini ada pesan nggak Mbak untuk pemerintah kita terkait dengan keberadaan satwa liar di alam ini, khususnya Kebumen ini Mbak gitu. Aduh, katakanlah susah Mbak Koeng untuk mengatakan, Mas, udah habis kok, kayak rasa udah habis. Bahkan suara burung di hutan aja udah enggak ada. Saya sering berpetualang ke hutan, suara burung tuh enggak. Sudah habis, Mas, Kebumen. Jadi Mbak Koeng kan dari timur sampai ke barat sudah tak kelilingi semua, sudah tak survei semua. Untuk habitat reptil, burung sangat memprihatinkan banget di Kebumen ini, dan maka dari itu Mbak Koeng memang membentuk satu tim khusus, tim 212, yaitu timnya Mbak Wanto Koeng, dan tim itu terdiri dari 10 rekan, 10 YouTube, tak bikin channel, tak suruh bikin channel sendiri-sendiri dengan basicnya tim dari Mbak Koeng itu untuk menjaga alam. Skillnya beda-beda. Jadi di bagian ada yang petualangan, survival, terus pawang tamun, pokoknya macam-macam, Mas. Gitu. Jadi semua itu saya tugaskan untuk selalu menjaga lingkungan kalian masing-masing, seperti itu. Dan dari timur sampai ke barat. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan. Pernah nggak Mbak berkomunikasi dengan pemerintah atau berurusan dengan pihak yang berwenang terkait dengan satwa liar itu, Pak? Pernah waktu itu dengan BKSDA, cuman kan waktu itu kan Mbak Koeng bukan jual beli dan lain sebagainya. Mbak Koeng hanya menemukan, tidak sengaja menemukan, dan alhamdulillah bisa diproses dengan baik, dan memang niatnya Mbak Koeng baik, jadi nggak ada masalah apa-apa, tak serahkan. Bahkan Mbak Koeng dapat penghargaan. Dan pesan Mbak Koeng untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman wilayah Kebumen, ayolah kita jaga wilayah Kebumen, jaga kelestarian Kebumen. Andai kata kalian menemukan hewan-hewan yang dilindungi, serahkan aja ke BKSDA, tidak ada masalah apa-apa. Tidak di penjara kok. Tidak ada di penjara selama kita niatnya baik, kita menyerahkan, daripada kita dilepas di hutan juga punah. Lebih baik kita serahkan ke BKSDA, di situ nanti akan ada proses karantina dan sebagainya. Setelah dia mampu untuk berdikari, kita rilis bareng-bareng. Daripada dari pihak BKSDA-nya yang tahu duluan didatengin malah sama repot. yang punya itu malah ikut di situ. Lebih baik, makanya dari pihak BKSDA kemarin bilang lebih baik diserahin aja, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi no problem di situ, daripada saya yang datangin Anda ikut saya bawa. Ternyata kalau kita nemu kemudian dilepas, belum tentu dia tetap survive malah ya. Iya betul. Oh iya. Karena sekarang hewan dengan pemburu banyak pemburunya, Mas. Iya betul. Seperti itu. Sekarang burung dengan senapan banyak senapannya. Lah gimana mau berkembang biak? Masuk ke hutan aja sudah nggak ada suara kicau burung. Itu yang kadang Mbak Koeng miris lah kayak gitu. Yeah. Walaupun tampangnya aku kayak gitu, tapi nggak aku wis mlebu ngalas, ketone sudah menyatu banget sih, Mas. Ya gitu. Aku kalau sudah masuk ke hutan, wah, nah sahdu nikmat seperti itulah. Jadi alunan angin dan lain sebagainya menyatu banget. Cuman satu, kok kenapa nggak ada kicau burung di sini? Gitu tuh. Itu yang bikin miris Mbak Koeng. Jadi kan dari kata ini untuk pesan-pesan ada pesan ke pemerintahan terkait dan lain sebagainya, dinas ini terlambat kan ini loh, Mas, percuma, bukan yang percuma, terlambat lah ya. Yes, terlambat. Sudah habis. Jadi alhamdulillah, tapi untuk daerah Mbak Koeng ke utara sana sudah ada tulisan dilarang berburu. Ya lebih baik ya ditegaskan lagi tentang larangan berburunya kayak Yang gitu. kalau permintaan Mbak Koeng ya bener Karman. Iya. Untuk
perburuan di kebun lebih dipertegaskan Kadang lagi. itu emang kita pernah memergoki ada wilayah tulisan dilarang berburu, tapi masih tetap ada aja yang Lebih baik ditindak lanjut yang tegas Bawa. saja lah. Dan kalau bukan dari teman-teman semua yang bisa menjaga alam, terus apa lagi lah. alam bisa Semakin hidup hancur. tanpa kita. Nah, alam bisa hidup tanpa kita, tapi kita tidak bisa hidup tanpa alam. Yes, betul. Kenapa kita tidak bisa menyayangi alam? Oke, tepuk tangan, selamat sore. Iya, nggak nyangka. Jebule ya bisa Jangan waras. pulang maning aku ora bisa. Bisa kayak guru agama ya. Iya. Jadi malah yakin. Ya. Mandan ora cocok. Kesurupan barusan. Ini barusan tapi kan aku kesurupan. Jadi Enak saya, Mbak. aku terhipnotis kayak tadi. Jadi nanti direkam gue kenang-kenangan. Jebule tau ngomong kayak gini. Barusan aku juga heran tuh. Aku bisa ngomong kayak gini gitu loh. Kon ngulangi orang sih. Kon ngulangnya aku nggak bisa. Iya. Ini matur nuwun banget lah pokoknya Mbak Goeng ini Closing apa? ya arep closing. Oh, arep closing wis man. Arep Cukup. closing. Dia arep ngomong apa mending sih? Terserah jenengan. Ya, artinya gini Mbak. Ya terima kasih sekali. Ini kali ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Ini pembelajaran yang menarik. Ilmu itu angelen yang wis ketemu lho, Mas. Angelen lek wis Ngelmu. ngelmu. Ilmu angelen yang wis ketemu. Atau angel ketemu nih. Angel ketemu nih. Wis monggo Pak Dokter. Ya ini hal yang sangat inspiratif. Nggak pernah ada orang yang bisa menyangka kuli bangunan kemudian sekarang bisa jadi YouTuber dengan subscriber ratusan ribu. Karena mungkin Mbah Goeng juga dulu nggak pernah menyangka akan ketemu Panji kan gitu kan. Nggak pernah. Ternyata ketemu Panji, sama dengan Panji ketemu Garaga. Itu kan semuanya ya walau alam lah orang asing ngerti. Nggak ada Tapi sing penting rahasia Allah. ya, sing penting usaha terus, sing penting akeh nambah peseduluran aneh gitu kan. Ternyata luar biasa. Dan ternyata walaupun menamakan dirinya goblok kayak gitu kan, 1000 akal tapi toh banyak kebermanfaatan juga. Alhamdulillah, amin. Dan satu hal lagi yang saya ambil sisi positifnya, karakternya Mas Panji nih. Iya. Orang yang ingin melihat orang-orang di sekitarnya juga besar. Ini istimewa sekali sebetulnya karakternya Iya. Mas Panji seperti ini. Nah, moga-moga ya orang-orang seperti itu senantiasa diberikan kesehatan lah. Amin, amin, amin. Sehat, Terima kasih, tambah terima kasih. berkah, Amin, amin. masa depannya ya selalu cerah. Amin, Ini amin. hal-hal positif tentang Panji yang kita malah nggak pernah dengar saya. Nggak pernah dengar ya. Dan mungkin banyak masyarakat belum paham. Ya seperti Belum tadi lah, ada hal-hal baik yang Mas Panji mungkin harapannya wis lah ora usah diomong-omong namung wong. Ada. Nah, ternyata itu ada pada orang-orang yang kemudian hidupnya dimudahkan. Nah, matur nuwun sekali ini Oke. Mbah Goeng sudah Sami-sami, sama-sama. berkenan hadir dan agak bersyukur saya sedikit. Amin. Tadi waktu mau kesini, dia nggak bawa ulah apa ora lagi, nggak bawa ulah apa ora. Dan korek lagi wawancara tiba-tiba les lewat ini kan lagi medeni kie. Begitu nyinggung sedikit cokot itu. Sekali lagi matur nuwun Ya, sudah sama-sama. berkenan tamu. Ini sangat menginspirasi karena nyuwun sewu Mbah Goeng ini ya sedikit curhat. Nggih. Kene kan lagi latihan, kepriwe sih caranya jadi YouTuber? Ana sing kemudian apa mau jadi tamu kita bales be ora blas babar pisan. Padahal ya urung ngantik 300.000, urung ngantik 1.000 bales be ora. Jujur kan saya waktu kayak pertama kali aku nggak dibales ya. Iya, jajal tuh lagi kumpulan. Bismillah bae Jel, mbok-mbokah dibales. Soalnya sebelumnya kita ada yang 80.000, kita ini ora nggak respon. Ini kemudian nggak respon. Ini Bismillah bae mbok-mbokah sangar-sangar ya tampangnya biasanya malah kadang-kadang hatinya Yellow Kitty. Ya jebule dibalas ya moga-moga jadi keberkahannya Mbah Goeng. Amin, amin. Terima kasih. Nah, demikian teman-teman podcast kita pada sesi kali ini. Semoga ini bisa banyak memberikan inspirasi dan bisa banyak memberikan motivasi buat kita. Kuli bangunan kemudian bisa jadi YouTuber yang
insya Allah semoga kita doakan kedepannya semakin besar. Amin. 1 juta lah minimal Ya. subscriber Mbah Goeng ya. Kita doakan Alhamdulillah. bersama-sama. Amin, amin. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.